Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimia Organik Bahan Alam akan menjelaskan mengenai alat instrumen yang berada di Laboratorium Kimia UNES, yaitu PSA, Particle Size Analyzer, dan KGSM, Chromatographic Spektrometri Massa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Nadi Prasetyo dengan nomor belakang NIM 056. saya Davina Putri Umboro dengan NIM belakang 043, saya Caprota ini dengan NIM belakang 090, saya Raden Muhammad Syawal Aldafa dengan di belakang 037. PSA atau Particle Size Analyzer adalah alat untuk mendistribusi suatu partikel, yaitu bisa dari cairan, suspensi, atau dari batasan. Nah, sebelum melaksanakan karakterisasi PSA, kita melakukan preparasi sampel, yaitu menggunakan alat sonikator. Alat sonikator ini berfungsi untuk memecah partikel yang ada di dalam larutan atau padatan, sehingga kumpalan-kumpalan yang ada di dalam sampel dapat terpecah dan bentuknya lebih terdistribusi merata. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke cara kerja dari PSA atau Particle Size Analyzer. Tapi sebelum kita masuk ke cara kerja dari PSA atau Particle Size Analyzer, kita melakukan preparasi sampel terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk preparasi sampel ini kita menggunakan sonikator. Nah, untuk cara kerja dari sonikator ini yaitu untuk menghomogenkan suatu senyawa. Nah, untuk yang pertama kita colokkan dulu untuk kabelnya supaya mengaktifkan alat ini. Kemudian kita atur dulu suhunya. Untuk pengaturan suhu ini tergantung dari sampel yang akan kita uji ya. Kemudian setelah kita atur suhu, kita atur juga waktunya. Setelah kita atur keduanya antara suhu dan waktu, maka sonikator akan bekerja. Nah, kerja dari sonikator ini akan menghasilkan suatu gelombang ultrasonik, di mana suatu gelombang ultrasonik ini bakal menghasilkan suatu gelembung. Nah, gelembung itu akan membuat suatu letusan, di mana letusan ini akan memecah suatu partikel yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya nanti senyawa tersebut bisa menjadi homogen, seperti itu. Particle Size Analyzer (PSA) bekerja berdasarkan prinsip Dynamic Less Scattering (DLS) atau hamburan cahaya dinamis, di mana hamburan cahaya ini terjadi akibat adanya interaksi antara cahaya dengan medan partikel yang ada di dalam suatu sampel. Secara teoritis, DLS akan mengukur atau menghitung gerak Brownian yang kemudian menghubungkannya dengan ukuran partikel dalam suatu sampel. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja dari alat Particle Size Analyzer atau PSA. Nah, setelah sampel tadi sudah dihomogenkan menggunakan sonikator dengan waktu kurang lebih 30 menit, sampel dipindahkan ke dalam kuvet yang dimana nanti akan dimasukkan ke dalam alat PSA atau Particle Size Analyzer untuk memastikan bahwa ukuran partikel sudah akurat. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam alat PSA, nanti sinar laser akan diarahkan ke sampel. Cahaya yang terdifraksi ditangkap oleh detektor di berbagai sudut. Untuk detektor ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada sudut-sudut tertentu yang nanti akan muncul data yang dapat dianalisis. Setelah data dianalisis, akan menampilkan hasil dalam bentuk grafik, di mana grafik ini menunjukkan ukuran partikel dalam sampel. Sekian cara kerja dari alat PSA atau Particle Size Analyzer. Adapun manfaat dari penggunaan PSA ada beberapa, yaitu yang pertama untuk melakukan karakterisasi material, yang kedua untuk optimasi produk, dan yang ketiga adalah untuk analisis kualitas dari produk yang telah dihasilkan. Adapun dari kaitannya dengan bahan alam, untuk manfaat penggunaan PSA adalah salah satunya untuk pengolahan bahan alam. Jadi untuk pengolahan bahan alam ini difungsikan untuk mendefinisikan dari biji ataupun mineral yang ada di dalamnya, sehingga manfaat tersebut dapat digunakan untuk menentukan
metode mana yang paling efisien yang akan digunakan selanjutnya. Kromatografi gas spektroskopi massa merupakan suatu alat analisis yang banyak digunakan di berbagai bidang, seperti bidang kimia, bidang farmasi, bidang forensik maupun bidang lingkungan. Nah, alat analisis ini bekerja berdasarkan dua prinsip. Yang pertama yaitu kromatografi gas, yaitu pemisahan campuran berdasarkan komponen-komponennya yang didasarkan oleh fase diamnya atau tingkat volatilitasnya atau tingkat kemudahan menguap. Yang kedua yaitu spektroskopi massa. Spektroskopi massa merupakan teknik analisis lanjutan dari kromatografi gas, di mana molekul yang keluar dari kromatografi gas akan dianalisis berdasarkan massa molekul tersebut. Kromatografi gas spektrometri massa memiliki dua prinsip dasar. Yang pertama, kromatografi gas, dan yang kedua, spektrometri massa. Nah, untuk prinsip kromatografi gas yaitu kromatografi gas bekerja dengan memisahkan sampel cair hingga berubah menjadi uap yang dapat dibawa oleh gas seperti helium atau hidrogen. Nah, gas yang tersebut dinamakan gas pembawa atau fase bergerak. Gas tersebut lalu melalui kaca atau logam panjang yang tipis yang bernama kolom yang dilapisi dengan bahan kimia atau fase diam. Nah, senyawa yang diuapkan didorong melalui kolom, yang mana reaksinya akan melambat saat berinteraksi dengan fase diam. Nah, untuk mencapai ujung kolom akan memerlukan beberapa waktu. Nah, waktunya bergantung kepada sifat dari bahan kimia tersebut. Nah, saat bahan kimia itu terpisahkan, akan diteruskan ke spektrometri massa. Nah, di spektrometri massa ini yaitu menggunakan prinsip dasar dengan bergerak cepat melalui berbagai tegangan, mengukur banyak rasio M/Z. Nah, ion-ion yang melewati instrumen diukur oleh detektor yang disebut pengganda elektron, yang memberikan intensitas sinyal untuk setiap spesies ion yang ada. Nah, data yang terekam pada setiap titik waktu percobaan disebut dengan spektrum massa. Nah, pola spektrum ini akan digunakan untuk mengidentifikasi. Penggunaan GCMS atau gas chromatography mass spectrometry melibatkan beberapa hal penting yang perlu diikuti untuk mendapati hasil analisis yang akurat. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah persiapan sampel. Persiapan sampel terdiri dari pengambilan sampel, ekstraksi, kemudian pengenceran. Selanjutnya, terdapat injeksi sampel, di mana injeksi sampel tersebut merupakan sampel yang telah disiapkan, diinjeksi ke dalam alat gizi menggunakan injektor. Hal tersebut bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Yang kedua, pengaturan suhu. Suhu injektor harus diatur agar analit dapat menguap dengan baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, kromatografi gas. Terdiri dari pemisahan dan interaksi dengan fase diam, di mana pada fase pemisahan, sampel yang diinjeksi akan dipisahkan dalam kolom kromatografi gas. Gas pembawa, biasanya helium atau nitrogen, akan membawa analit melalui kolom. Selanjutnya, komponen dalam sampel akan berinteraksi dengan fase diam di dalam kolom yang menyebabkan pemisahan berdasarkan volatilitas dan afinitas terhadap fase diam. Selanjutnya ada deteksi, di mana deteksi ini masuk ke mass spektrometer. Setelah pemisahan, komponen yang terpisah akan masuk ke detektor massa, di mana di dalam detektor massa analit akan ionisasi, misalnya menggunakan ionisasi elektron atau ionisasi kimia. Untuk menghasilkan ion yang dapat dideteksi, analisis massa ion yang dihasilkan akan dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan dan dianalisis untuk memberikan informasi tentang struktur dan konsentrasi analit. Yang kelima yaitu pengolahan data, di mana analisis data hasil dari detektor massa akan menghasilkan spektrum massa yang menunjukkan puncak-puncak yang mewakili berbagai komponen dalam sampel. Selanjutnya, identifikasi dengan membandingkan spektrum massa yang diperoleh dengan basis data spektrum massa. Analit dalam sampel dapat diidentifikasi, kuantifikasi menggunakan area puncak atau tinggi puncak dari kromatogram. Konsentrasi analit dapat dihitung. Selanjutnya, yang terakhir yaitu 6, interpretasi dan pelaporan, di mana interpretasi hasil analisis perlu diinterpretasikan untuk mendapatkan
informasi yang relevan sesuai dengan tujuan analisis. Yang terakhir yaitu pelaporan hasil akhir dari GCMS akan disusun dalam bentuk laporan yang mencakup metode, hasil, dan kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, analisis menggunakan GCMS dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga menghasilkan data yang akurat untuk berbagai aplikasi seperti analisis lingkungan, forensik, dan penelitian kimia. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dari alat gas kromatografi massa spektrometri atau GCMS. Untuk manfaat yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi senyawa organik seperti campuran kompleks. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk pengukuran kuantitatif dan juga kualitatif konsentrasi senyawa hingga level nanogram. Untuk manfaat yang ketiga dalam bidang lingkungan dapat mendeteksi polutan seperti pestisida dan senyawa organik berbahaya dalam air, tanah, dan juga udara. Dalam bidang forensik juga, GCMS bermanfaat untuk mendeteksi obat-obatan terlarang. Kemudian yang kelima, dalam bidang farmasi, alat ini digunakan untuk menganalisis senyawa aktif metabolit dan mendukung perkembangan obat baru. Sekian manfaat dari alat GCMS atau gas kromatografi massa spektrometri. Berikut merupakan beberapa contoh penelitian yang menggunakan particle size analyzer atau PSA dalam proses analisisnya. Yang pertama yaitu penelitian oleh Musfita et al. Pada tahun 2022 yang meneliti mengenai pemanfaatan limbah kulit pisang raja nangka sebagai capping agent sintesis partikel ZNO dengan variasi pelarut ekstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi perbandingan volume pelarut etanol air terhadap kadar metabolit sekunder dari kulit pisang raja nangka pada sintesis partikel ZNO. Langkah dari penelitian ini yaitu yang pertama, proses ekstraksi metabolit sekunder, uji fitokimia, penentuan kadar total flavonoid dan polifenol, sintesis partikel ZNO, karakterisasi partikel ZNO, dan uji aktivitas antibakteri partikel ZNO. ZNO hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan PSA untuk mengetahui ukuran rata-rata partikel yang dihasilkan dan nilai indeks polidispersitas, di mana semakin rendah nilai PI maka semakin seragam ukuran partikel. Terdapat hasil analisis PSA pada layar tersebut yang menunjukkan histogram diameter ZNO hasil sintesis dan analisis PSA, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar metabolit sekunder, maka semakin banyak ion logam Zn2+ yang akan distabilkan pada saat proses sintesis, sehingga mampu mengurangi terjadinya aglomerasi dan ukuran yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Setelah penelitian dilakukan, dapat diketahui bahwa aktivitas antibakteri ZNO hasil sintesis menggunakan ekstrak etanol 96% dan air dengan perbandingan 2:1 lebih baik dibandingkan ZNO hasil sintesis menggunakan ekstrak etanol 96% dan air 1:1. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu sintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak etanol Nelumbo nucifera dan aktivitas sitotoksiknya terhadap garis sel T47D dan 4T1. Dengan tujuan yaitu penggunaan PSA sendiri untuk mengukur dan menganalisis ukuran rata-rata nanopartikel perak yang digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel AgNPS dengan menghasilkan ukuran rata-rata 66,4 sampai 0,93 nanometer. Untuk PI-nya yaitu 0,23 sampai 0,5. Untuk prosesnya yaitu ada ekstrak etanolik daun Nelumbo nucifera, kemudian sintesis nanopartikel AgNPS, kemudian untuk beberapa karakterisasinya ada UV vis, kemudian PSA dan juga SEM. Dilanjut dengan uji sitotoksisitasnya, kemudian dilakukan analisis data. Dengan hasil yang diperoleh, di mana pada grafik PSA atau particle size analyzer-nya ini menunjukkan bahwa AgNPS disintesis menggunakan ekstrak etanolik dari daun Nelumbo nucifera
menghasilkan ukuran sebesar 66 nanometer dengan sedikit variasi yang penting untuk memastikan efektivitasnya dalam aplikasi medis seperti menargetkan sel kanker. Kemudian pada PI-nya atau nilai indeks polidispersitasnya diperoleh 0,23 dan juga 0,05 di mana menunjukkan bahwa nanopartikel termasuk dalam kategori monodispert dengan distribusi ukuran yang sempit dan juga hampir seragam. Ini sangat menguntungkan karena distribusi ukuran yang sempit itu biasanya meningkatkan stabilitas dan juga kontrol dari nanopartikel dalam aplikasi terapeutik. Kemudian grafik ini juga menunjukkan bahwa nanopartikel perak yang disintesis ini stabil dengan ukuran partikel yang tidak berubah secara signifikan selama pengukuran yang berulang. Selanjutnya, pengaruh ukuran partikel terhadap komposisi sifat fisitokimia, fungsional, dan struktur konsentrat serat pangan tidak larut dari kulit jeruk. Untuk tujuannya yaitu menyelidiki pengaruh ukuran partikel terhadap komposisi sifat fisitokimia, fungsional, dan juga struktur konsentrat serat tak larut dari kulit jeruk. Ini merupakan analisis dari perubahan komposisi serat seperti kandungan dari hemiselulosa, lignin, dan juga selulosa, serta evaluasi dampak ukuran partikel terhadap sifat fungsionalnya. Untuk beberapa prosesnya itu ada penggilingan dari kulit jeruk seperti penghancuran kasar dan juga penggilingan halus. Kemudian ada analisis komposisi serat, terus ada pengujian dari sifat fungsional, analisis sifat struktural, kemudian ada karakterisasi dengan PSA dan juga eksplorasi potensi penggunaannya dengan hasil di mana tabel ini menunjukkan untuk CIDFC-nya berbagai ukuran partikel kandungan nutrisi seperti protein, lemak, kemudian serta komponen serat lainnya itu bervariasi berdasarkan dari ukuran partikel. Kemudian untuk sifat fungsionalnya ini meliputi kapasitas penyerapan air, pembengkakan, dan juga minyaknya. Dengan perbedaan ditandai huruf kecil seperti A, B, C, D, yaitu sekitar 0,05, kurang lebihnya sekitar 0,05. Kemudian untuk grafik menunjukkan bahwa kurva dari distribusi ukuran partikel ini CIDFC pada sumbu horizontal menunjukkan ukuran partikel dalam mikrometer pada skala logaritmik, sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan volume persentase dari partikel pada ukuran tertentu. Di sini menunjukkan bahwa CIDFC 50 memiliki partikel terbesar dengan puncak distribusi di ukuran yang lebih besar, sementara pada CIDFC 400 memiliki partikel yang terkecil dengan puncak distribusi yang paling kiri. Untuk yang 120 dan juga 200 ini ukuran partikelnya menengah, tapi untuk yang 120 sedikit lebih besar daripada yang 200. Grafik ini mencerminkan bahwa semakin besar angka tipe CIDFC, semakin kecil juga ukuran partikel utamanya. Selanjutnya yaitu penelitian yang menggunakan kromatografi gas spektroskopi massa atau KGSM dalam proses analisisnya. Yang pertama yaitu penelitian oleh Suryanti et al. Pada tahun 2018 yang meneliti mengenai identifikasi senyawa kimia dalam buah kundur dengan kromatografi gas spektrometer massa atau KGSM. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemanfaatan buah kundur yang telah banyak diketahui, tetapi pengetahuan tentang kandungan kimia yang sudah dipelajari pada buah kundur masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa proses yaitu pembuatan simplisia buah kundur, pembuatan ekstrak etanol buah kundur, pembuatan fraksi buah kundur, dan identifikasi senyawa kimia fraksi buah kundur dengan KGSM. Analisis sampel menggunakan KGSM dilakukan terhadap 5 puncak yang tertinggi dari 8 puncak yang dihasilkan dari pemisahan KGSM fraksi 1. Pada layar ditampilkan spektra senyawa A hingga spektra senyawa E, serta data dari senyawa yang teridentifikasi dari fraksi 1. Setelah analisis dilakukan, dapat diketahui bahwa isolasi komponen kimia buah kundur dalam pelarut etanol yang dilakukan dengan cara maserasi menghasilkan ekstrak etanol pekat berbentuk cairan berwarna coklat kehitaman.
Kemudian, analisis spektra KGSM pada fraksi 1 menunjukkan senyawa-senyawa yang teridentifikasi diperkirakan adalah tridekananitril, pentadekananitril, dan heptadekananitril. Sedangkan fraksi 2 dan fraksi 3 tidak menghasilkan puncak pada kromatogram hasil analisis dengan KGSM. Jurnal yang selanjutnya yaitu identifikasi senyawa kimia potensial berkhasiat obat dari kulit batang Sorea ovalis Blume menggunakan analisis gas kromatografi. Pada studi ini, analisis senyawa kimia kulit batang S. ovalis dilakukan menggunakan pirolisis gas kromatografi atau mass spectrometry atau PYGCMS. Alat ini dapat mendeteksi lebih lanjut produk sampingan dari pirolisis biomasa tanpa keterlibatan reaksi sekunder. PYGCMS ini adalah metode analitik untuk mengidentifikasi senyawa dengan menggunakan pemanasan sampel pada suhu tinggi untuk didekomposisi ke senyawa yang lebih kecil, dipisahkan oleh kromatografi gas dan diidentifikasi oleh spektrofotometri massa. Analisis menggunakan metode ini tidak memerlukan pretreatment dan dengan melakukan analisis langsung pada sampel polimer atau kopolimer padat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis senyawa kimia menggunakan GCMS pirolisis dan dilengkapi dengan uji fitokimia pada kulit batang S. ovalis. Berdasarkan data pada tabel di samping, dapat diketahui bahwa senyawa kimia yang terkandung di dalam kulit batang S. ovalis didominasi oleh senyawa fenol. Hal ini ditunjukkan dengan adanya senyawa seperti glucol, 2,6-dimetoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etenyl 2-metoksifenol, 4-metoksi-3-fenol, 4-alil 2,6-dimetoksifenol. Senyawa fenol diketahui memiliki peran yang vital dalam komponen makanan manusia karena bermanfaat bagi kesehatan dan aktivitas antioksidannya yang luar biasa dan manfaat lainnya. Adapun jurnal yang selanjutnya yaitu kajian fitokimia ekstrak kulit biji kakao atau Theobroma cacaoel. Hampir semua senyawa bioaktif selalu toksik pada dosis tinggi. Oleh karena itu, daya bunuh in vivo dari senyawa terhadap organisme hewan dapat digunakan untuk menapis ekstrak tumbuhan yang mempunyai bioaktivitas dan juga memantau fraksi bioaktif selama fraksionasi dan pemurnian. Pengujian toksisitas terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu toksisitas akut, subkronis, dan kronis. Pengujian toksisitas akut utamanya untuk mencari efek toksik dalam waktu singkat yaitu 24 jam. Pengujian ini dianggap sebagai alat yang berguna untuk penilaian awal toksisitas dan telah digunakan untuk mendeteksi toksisitas ekstrak tanaman. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis pelarut yang dapat secara efektif mengekstrak komponen fitokimia dari kulit biji kakao dan menganalisis lebih lanjut komponen fitokimianya secara kualitatif maupun kuantitatif serta potensi toksisitasnya. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses diantaranya yaitu pembuatan ekstrak kulit biji kakao, screening fitokimia, dan analisis GCMS. Berdasarkan hasil analisis GCMS, terdapat 3 puncak, yaitu puncak pertama yang dapat diidentifikasi dari ekstrak kulit biji kakao adalah 2,3 butanediol. Puncak kedua yaitu teridentifikasi setelah 2,3 butanediol adalah benzena asetik asid atau umumnya lebih dikenal sebagai penil asetik asid. Senyawa ini berbentuk kristal putih yang mengkilap serta aroma seperti madu dan mudah terbakar. Dan puncak yang terakhir yaitu yang dapat diidentifikasi oleh GCMS adalah senyawa theobromin. Senyawa ini merupakan salah satu jenis senyawa golongan alkaloid yang menyebabkan rasa pahit pada biji kakao. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.